Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujlifah dengan NIM 210810671. Di sini saya ingin tutorial atau simulasi virtual lab pada aplikasi virtual laboratorium golongan darah manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Sebelum kita memulai praktikum, kalian download aplikasi virtual laboratorium golongan darah manusia di smartphone kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu sudah download aplikasinya, langsung saja dibuka. Kita tunggu sebentar untuk masuk. Nah, ini tampak bagian awal aplikasinya, virtual laboratory golongan darah manusia. Langsung saja kalian klik masuk. Di sini terdapat nama dan nomor absen. Kalian isi, misalkan namanya itu Putri. Nomor absennya itu 20. Jika sudah, kalian klik OK. Nah, di sini terdapat bagian-bagian yang terdapat di aplikasinya. Ada kompetensi, materi, praktikum, evaluasi, daftar pustaka. Bagian kompetensi itu terdapat capaian pembelajaran yang ada pada LKPD juga, seperti pada LKPD. Kemudian kalian klik bagian materi. Di sini terdapat pengantar. Kalian klik saja. Di sini terdapat materi tentang golongan darah. Bisa kalian baca terlebih dahulu. Jika sudah, kalian kembali klik buku. Kemudian selanjutnya ada penggolongan darah sistem ABO. Kalian di sini juga ada materi, ada tabel juga mengenai golongan darah. Kemudian kalian klik penggolongan darah sistem RH. Di sini terdapat sejarahnya. Kalian bisa baca terlebih dahulu. Ada uji golongan darah, kalian bisa klik. Nah, di sini terdapat golongan darah A. Contohnya ini ada golongan darah A yang diberi serum antigen A, antigen B, antigen AB, dan antigen D. Di sini reaksi golongan darah A yang diberi serumnya seperti di gambar. Kalian bisa dilihat ya. Ini untuk golongan darah A min, ini B plus atau B positif, kemudian B negatif atau B min, kemudian AB plus atau RH plus, AB min atau RH min, kemudian ada golongan darah O plus atau RH plus, dan golongan darah O min atau RH min. Kemudian di sampingnya ada lihat video, kalian klik saja. Kalian bisa Berapa banyak golongan darah manusia? Mungkin kita semua sudah mengetahui ada golongan darah A, B, AB, dan O. Tapi seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita ini, kenapa golongan darah manusia itu harus berbeda? Padahal warnanya sama. Nah, terdapat tabel juga, bisa kalian klik. Di sini terdapat jenis serum dan golongan darah. Bisa kalian lihat ya. Oke, kita kembali
klik transfusi darah. Di sini juga terdapat materi dan di bagian pojok ada lihat video. Kalian bisa klik dan melihatnya dan ditonton ya. Kalian bisa tonton. Jika sudah, kalian klik kembali. Lalu kalian klik praktikum. Nah, di sini terdapat pengantar sebelum praktikum, yaitu telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 buah mobil. Kedua pengemudi mobil yang kecelakaan tersebut mengeluarkan banyak darah, sehingga ketika tiba di rumah sakit, dokter menyarankan untuk melakukan transfusi darah. Nah, dokter terlebih dahulu akan memeriksa golongan darah kedua pengemudi mobil tersebut. Sementara itu, masing-masing keluarga korban telah menyiapkan 1 orang pendonor. Namun, pendonor tersebut juga belum diketahui golongan darahnya. Bantulah dokter untuk memeriksa golongan darah kedua pengemudi mobil dan pendonornya. Nah, untuk bagian bawah itu terdapat not bagian pasien 1, yaitu pengendara mobil biru, pasien 2 pengendara mobil hitam, pendonor 1 keluarga pasien 1, pendonor 2 keluarga pasien 2. Nah, di sini terdapat video, kalian bisa tonton terlebih dahulu untuk gambarannya. Lalu bantulah dokter untuk menentukan golongan darah kedua pasien dan golongan darah kedua pendonor. Kemudian kalian klik tanda panah. Lalu di sini terdapat tujuan praktikum, yaitu tujuannya untuk menentukan golongan darah pasien 1 dan menentukan golongan darah yang dapat didonorkan kepada pasien 1 dan pasien 2. Untuk alat dan bahannya, yang pertama alatnya ada kaca objek, pipet tetes, tusuk gigi, dan bahannya ada darah pasien 1 dan 2, darah pendonor 1 dan 2, serum anti-A, antigen A, serum antigen B, serum antigen AB, dan serum antigen D. Lalu cara kerjanya yaitu yang pertama, siapkan 4 buah kaca preparat untuk darah pasien, kemudian ambil sampel darah pasien 1 menggunakan pipet tetes, kemudian teteskan masing-masing 1 tetes untuk setiap 1 kaca preparat, teteskan serum yang berada pada keempat sampel darah tersebut. Yang keempat, aduklah dengan tusuk gigi dan amati yang terjadi. Kemudian ulangi kegiatan di atas untuk pasien 2, pendonor 1 dan pendonor 2. Jika sudah dibaca, kalian langsung saja klik mulai persiapan. Nah, di sini terdapat daftar, yaitu ada tusuk gigi, kemudian pipet tetes, dan kaca preparat. Kalian bisa ambil satu persatu. Kemudian daftar bahan, yaitu serum anti-A, serum anti-B, serum anti-AB, serum anti-D, darah pasien 1, darah pasien 2, darah pendonor 1, dan darah pendonor 2. Kalian ambil satu persatu ya, dan diletakkan di meja. Kemudian klik cek pasien 1. Nah, di sini ada langkah kerjanya, ambil kaca preparat dan berikan kepada dokter. Kalian ambil dan berikan kepada dokter. Kemudian ambil pipet tetes dan tarik ke tempat darah pasien 1 untuk mengambil darah pasien 1. Kalian tarik dan berikan pipet tetes yang berisi darah pasien 1 kepada dokter. Kemudian ambil serum anti-A dan berikan kepada dokter. Kemudian ambil serum anti-B dan berikan kepada dokter. Ambil serum anti-AB dan berikan kepada dokter.
dan ambil serum anti D dan berikan kepada dokter juga. Setelah selesai, kalian ambil tusuk gigi dan berikan kepada dokter, ambil satu persatu. Kemudian kalian klik cek pasien 2. Dan kalian ulangi langkah kerja tadi pada pasien 2, pendonor 1 dan pendonor 2. Jika sudah, kalian bisa klik lembar praktikum. Nah, di sini terdapat tabel hasil praktikum atau lembar kerja praktikum. Nah, di sini kalian tentukan apakah pasien 1 termasuk golongan darah A atau B atau AB atau O, dan pasien 2 juga. Kemudian pendonor 1 dan pendonor 2 juga. Setelah selesai, kalian klik bagian panah. Nah, di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada RKPD juga, yaitu yang pertama golongan darah apa yang dimiliki pasien 1 tadi, kemudian golongan darah apa yang dimiliki pasien 2, golongan darah apa yang dimiliki pendonor 1, dan golongan darah apa yang dimiliki pendonor 2. Nah, dapatkah pendonor 1 memberikan darahnya untuk pasien 1? Nah, kalian jelaskan. Kemudian dapatkah pendonor 2 memberikan darahnya untuk pasien 2? Kalian juga jelaskan golongan darah apa yang bisa memberikan darahnya untuk pasien 1. Kalian pilih. Kemudian golongan darah apa yang bisa memberikan darahnya untuk pasien 2. Nah, kepada golongan darah apa pendonor 1 bisa memberikan darahnya, dan kepada golongan darah apa pendonor 2 bisa memberikan darahnya. Kalian tentukan. Jika sudah, kalian kembali dan klik evaluasi. Nah, di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab. Ada 1 pertanyaan, kemudian lanjut ada 2, kemudian lanjut 3, kemudian lanjut 4, kemudian lanjut kira-kira ada 5 atau 4 pertanyaan tadi. Kemudian di sini juga terdapat skor kamu setelah mengisi evaluasi tadi. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa klik tanda X di bagian pojok, kemudian kalian klik ya untuk keluar dari aplikasinya. Sekian praktikum virtual laboratorium golongan darah manusia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.